distribusi adalah proses pengiriman barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi distribusi dalam bauran pemasaran adalah membawa produk ke pasar sasaran. Sedangkan fungsi lainnya adalah mempromosikan produk, menyimpannya, dan menanggung resiko selama proses distribusi berlangsung. Produsen dalam melakukan semua fungsi tersebut melalui saluran distribusi. Saluran distribusi yaitu kelompok individu atau perusahaan yang mengarahkan aliran produk dari produsen ke konsumen. Untuk itu, kita untuk memilih saluran distribusi. Berikut macam-macam saluran distribusi. Saluran distribusi dibagi menjadi dua macam, yaitu distribusi produk dan distribusi jasa. Yang pertama, distribusi produk. Pada distribusi produk terdapat 5 saluran distribusi, yaitu saluran A, dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi produk konsumen yang paling pendek, sederhana, dan tidak melibatkan perantara. Namun, meski terlihat sederhana, dalam saluran distribusi ini bukanlah saluran yang paling efektif untuk produsen. Jadi, pada saluran ini, produsen dapat menjual produk secara langsung kepada konsumen. Misalnya, pemasaran alat rumah tangga yang dilakukan dari pintu ke pintu. Contohnya seperti jasa potong rambut dan jasa perjalanan. Saluran B, dari produsen ke pengecer, baru ke konsumen. Saluran ini sering digunakan oleh pengecer yang dapat membeli dalam jumlah besar. Contohnya seperti pengecer di Mall Matahari, Hero, dan Sogo. Saluran C, dari produsen ke grosir, ke pengecer, baru ke konsumen. Saluran ini dipilih oleh pengecer dan perusahaan manufaktur kecil karena merupakan pilihan yang layak secara ekonomi. Saluran D dari produsen ke agen, ke pengecer, baru ke konsumen. Banyak produsen lebih memilih menggunakan jasa agen daripada grosir untuk menjangkau pasar eceran. Saluran E, dari produsen ke agen, ke grosir, ke pengecer, lalu ke konsumen. Untuk mencapai ke pengecer kecil, produsen seringkali memanfaatkan jasa agen yang menjual kepada grosir. Untuk selanjutnya, grosir menjual produk ke toko-toko kecil. Yang kedua, yaitu distribusi jasa. Sifat jasa yang tidak berwujud memerlukan persyaratan distribusi khusus. Pada distribusi jasa ini hanya terdapat 2 saluran distribusi, yaitu saluran A, dari produsen ke konsumen. Karena tidak berwujud, proses produksi atau aktivitas penjualannya memerlukan hubungan pribadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Contohnya seperti jasa potong rambut dan jasa perjalanan. Saluran B, dari produsen ke agen ke konsumen. Produsen jasa seringkali dibantu oleh agen dengan cara alih tugas, khususnya pada bidang media, periklanan, dan hiburan. Saluran distribusi pada umumnya mempunyai perantara pemasaran, yang biasanya disebut dengan pedagang perantara. Pedagang perantara yaitu perusahaan penyedia jasa yang secara langsung berhubungan dengan pembelian dan atau penjualan produk dari produsen ke konsumen. Pedagang perantara diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pialang dan agen perantara. Fungsi dari pialang yaitu membeli produk untuk dijual kembali, atau yang biasa kita sebut sebagai makelar. Contohnya seperti makelar tanah. Sedangkan agen perantara berfungsi untuk membantu penjualan produk, misalnya seperti agen perjalanan. Dalam pemasaran produk terdapat pengecer dan grosir. Pengecer membeli produk untuk dijual kembali pada konsumen akhir, sedangkan grosir menjual produk kepada grosir yang lain atau kepada pengecer.
service. Selanjutnya yaitu tingkat cakupan pasar. Tingkat cakupan pasar dibagi menjadi 3, distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksekutif. Yang pertama, distribusi intensif. Untuk mencapai tingkat cakupan pasar semua tipe konsumen, distribusi intensif digunakan untuk mendistribusikan produk ke hampir semua toko. Perusahaan yang menggunakan distribusi ini contohnya produk-produk permen dan rokok, di mana produk tersebut tidak memakan banyak tempat pada tempat penjualan dan tidak memerlukan keahlian pegawai toko untuk menjualnya. Yang kedua yaitu distribusi selektif. Untuk mendistribusikan produk melalui toko yang dipilih, produsen hanya memilih toko yang akan memberikan perhatian khusus pada produk dalam upaya penjualannya. Contohnya, beberapa peralatan komputer yang khusus hanya akan dijual di toko yang menjual komputer dan memerlukan keahlian pegawainya. Yang ketiga yaitu distribusi eksekutif. Untuk mendistribusikannya hanya ada satu atau beberapa toko saja yang dipergunakan. Contohnya jam tangan Rolex hanya akan dijual di toko Rolex resmi. Dengan membatasi distribusi, perusahaan dapat membuat prestis pada produk tersebut. Beberapa produk yang menggunakan distribusi eksekutif memerlukan pelayanan khusus. Perusahaan akan memilih mendistribusikannya secara eksekutif pada daerah tertentu, di mana pegawai toko menerima pelatihan yang khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran distribusi. Yang pertama ada pertimbangan pasar. Pertimbangan pasar diawali dengan pertimbangan kebutuhan, struktur, dan perilaku pembelian pasar sasaran yang berdasarkan 3 faktor. Yang pertama ada jenis pasar. Yang kedua ada jumlah konsumen potensial. Yang ketiga ada konsentrasi pasar geografis. Faktor yang kedua, pertimbangan produk. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan produk. Dua di antaranya yaitu yang pertama nilai unit, yang kedua sifat produk. Faktor distribusi yang ketiga yaitu pertimbangan perusahaan. Sebelum memilih saluran distribusi untuk suatu produk, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu pengendalian saluran. Faktor yang kedua yaitu jasa yang diberikan oleh penjual. Faktor yang ketiga yaitu kemampuan manajemen. Faktor yang keempat, pertimbangan perantara. Dalam pertimbangan perantara, kemungkinan perusahaan untuk mengatur dengan pasti saluran yang diinginkan menjadi lebih kecil karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, jasa yang disediakan oleh perantara. Kedua, ketersediaan perantara yang diinginkan. Ketiga, sikap perantara terhadap kebijakan produsen. Keputusan distribusi fisik, yaitu ketika produsen harus mengambil keputusan tentang penyimpanan, pengelolaan, dan pengiriman produknya sehingga konsumen dapat memperolehnya dengan mudah pada waktu memerlukannya. Untuk itu, produsen memerlukan jasa perusahaan, pergudangan, dan transportasi. Efektivitas keputusan distribusi fisik akan berdampak pada kepuasan konsumen dan biaya perusahaan. Tujuan distribusi fisik. Tujuan distribusi fisik adalah untuk mengirimkan produk yang sesuai dengan pesanan atau tujuan distribusi ke tempat yang dikehendaki pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien. Pemrosesan pesanan. Distribusi bermula dengan pemesanan dari konsumen.
Bagian pesanan menyiapkan faktur dan mengirimnya ke berbagai departemen. Barang yang dikirim disertai dengan dokumen dan rekening. Pergudangan. Setiap perusahaan menyimpan produknya dalam gudang selama menunggu penjualan. Fungsi penyimpanan diperlukan karena selama proses produksi dan kebutuhan konsumen tidak selalu bersamaan. Perusahaan harus menetapkan dengan tepat jumlah lokasi persediaan. Lebih banyak tempat penyimpanan, lebih cepat barang yang dikirimkan kepada konsumen. Sediaan. Sediaan mencakup pengetahuan tentang waktu dan jumlah pesanan. Dalam menetapkan waktu pesanan, perusahaan menyeimbangkan risiko kekurangan sediaan terhadap biaya pengiriman yang terlalu besar. Dalam penetapan jumlah pesanan, perusahaan memerlukan keseimbangan biaya pemrosesan pesanan terhadap pengiriman sediaan. Semakin besar volume pesanan rata-rata, semakin kecil pula biaya pemrosesan. Yang pertama, menciptakan kekuatan pada jaringan distribusi. Nah, untuk menciptakan pada jaringan distribusi yang sangat kuat, kita perlu bekerja sama dengan distributor, retail, atau supplier. Yang selanjutnya yaitu adalah membangun kekuatan terhadap manajemen persediaan. Nah, apabila di manajemen persediaan ini kita kuat, sehingga produk kita dapat tersebar kepada konsumen, dan konsumen sangat puas, itu akan mendukung dalam produksi kita. Yang selanjutnya, melakukan review terhadap strategi distribusi. Nah, setelah kita melakukan dua langkah tersebut, perlunya kita meninjau ulang apakah strategi kita berhasil atau tidak. Yang selanjutnya, fokus pada lokal market terlebih dahulu. Nah, untuk lokal market ini, kita perlu menguasainya terlebih dahulu sebelum menjajak ke market yang lebih besar. Yang selanjutnya, fokus pada area atau tipe saluran. Nah, untuk fokus pada area ini, seperti lokal market tadi, kita fokus terhadap satu daerah tersebut yang kita ingin kuasai terhadap produk kita. Yang selanjutnya, menganalisis aktivitas pemasaran distribusi. Nah, kita harus pandai-pandai menganalisis aktivitas distribusi, apakah kita distribusi di sini benar, ramai atau tidak. Yang selanjutnya, menganalisis pengembangan lini produk, yang dimana pengembangan lini produk ini sangat berpengaruh dalam distribusi. Kita harus mengembangkan produk kita, entah itu penambahan fitur, penambahan bahan atau bentuk.